kita kenalnya kitab usul min ilmul usul, anak-anak pondok dari SMP SMA di Indonesia atau di Timur Tengah itu tahunya karya siapa? Syekh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya kan? Betul, beliau memiliki karangan tersebut. Akan tetapi ya, ternyata sebelum Syekh Utsaimin menulis mengarang kitab tersebut, ada ulama asal Indonesia lahir di Langkat, Marga Lubis, menulis kitab yang namanya sama. Ketika di rumah sakit itu, anak itu menunggu untuk operasi itu seminggu lamanya di dalam ruangan. Yang ruangannya itu qadarullah cuma sendiri, nggak ada orang lain, lagi sepi. Jadi kadang lagi suntuk anak itu nyetel ini sendiri, apa namanya, televisi itu nggak ada orang. Saya anak itu masuk yang kelas 2 mungkin, bukan yang VVIP, bukan sendiri, ndak, bertiga ruangan tuh, tapi ndak ada. Dia sendirilah main. Orang tua kerja, anak sendiri main di TV. Nah ternyata dapatlah di situ kajian satu channel, Insya Allah channel yang Masya Allah berbeda dengan channel-channel lain, channel dakwah Islam gitu, channel tentang keislaman. Jadi musibah yang menimpa seorang hamba itu pasti dibarengi ada kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Allah ingin kebaikan kepada hamba tersebut, ya. Maka kata Syekh Sulaiman di akhir dia mengatakan, di annallaha idza ahabbal abda atau idza ahabba abdan ibtalahu. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka akan diuji, diberi ujian, ditimpakan ujian kepada hamba tersebut. Nah, oke, Sat. Tadi kan udah masa belajar tentang belajar agama. Nah, kita balik ke yang sebelumnya tentang militer tadi itu. Sampai sekarang udah belajar agama. Jadi Ustaz itu ada tertarik sama militer sikit-sikit gitu ada sekarang? Iya. Masih? Masih pasti. Oh, masih ada sikit-sikit ya? Masih ada. Masih ada. Bawaannya macam dari kecil gitu ya. Jadi teringat lagi masih ada, masih. Sampai sekarang kadang kalau lagi duduk ya, anak kadang sering lihat juga YouTube itu, di YouTube Kemenhan, Kementerian Pertahanan atau channel-channel yang berbau dengan militer itu ada. Bahkan anak tahu sedikit lah tentang tentang alutsista lah gitu. Dari Angkatan Darat, dari kapal, ya kapal perang KRI beberapa jenisnya, nomor lambung yang tahu, penggunaannya apa, dari frigate, korvet dan lain-lainnya. Sampai segitu ya masih tahu senjata misalnya, atau di batalion apa itu armet, apa itu dan lain-lainnya, ya apa Kostrad, ya Arhanud dan lain-lainnya. Masih kadang kayak itu sebagai apa ya, kadang lagi YouTube tuh dengar kajian apa, belajar gitu kan, belajar lihat durus para syekh di Timur Tengah untuk isi kajian nanti, kadang udah agak-agak untuk ini balikkan ini refreshing lah, lihat itulah ya, wawasan juga sih sebenarnya. Ibaratnya belajar terus, belajar tentang agama, dan ketika sibuk kan apa, ibaratnya suntuk tuh. Suntuk ya larinya ke ilmu juga, tapi ilmu dunia gitu. Ada hal umum itu tetap harus bermanfaat harusnya. Masih sekarang. Nah, ini juga Sat. Kalau untuk kesibukan sekarang nih apa nih Sat? Udah apakah ada kajian-kajian Ustaz buka juga, atau ada hal-hal lain kesibukan mungkin bisa di-share ke kami gitu. Kesibukan ya atau kegiatan anak ya di Karimun ini, yang pertama itu anak setiap hari ya, setiap siang atau sore itu ngajar Al-Quran, ngajar Al-Quran, baca Al-Quran ya, hafalan Al-Quran juga berkaitan dengan Al-Quran lah. Itu untuk anak-anak banyak. Ya, anak ada ngajar di daerah tempat tinggal anak di Sungai Lakam tuh ada, siang, sore anak ngajar juga di dekat Balai Garden itu ada, sore juga nanti ada di Kolong ya, di Kolong, baru di maghrib di ini ngajar juga anak-anak masih ini. Jadi dari siang sampai sore, pada maghrib ngajar di Masjid Ibnu Katsir, ngajar anak-anak Al-Quran gitu kan, ya. Sampai Isya bahkan siang, sore, Isya itu dari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis itu fokus ngajar ini Al-Quran, ngajar anak-anak.
Untuk kajian, ngisi kajian di masjid-masjid itu ada juga di Bati, Masjid Ibnu Katsir, ya. Itu setiap Jumat, Jumat malam Sabtu, ya pada Isya sekarang. Ya. Pengajian apa Ustaz? Kajian fikih. Fikih, ya. Fikih. Habis itu setiap setiap Ahad, ya, ba'da asar, setiap Ahad setelah sholat asar itu ada ngisi juga kajian di belakang Jaksa, ya. Masjid apa itu namanya? Apa ya? Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim, Ustaz. Lupa. Masjid. Iya. Gitulah, itu. Tapi itu 2 pekan sekali. Ya. 2 pekan sekali. Itu fikih juga atau? 2 pekan sekali, Nah, itu kajian tentang khusus muslimah. Oke. Khusus akhwat. Yang bapak boleh datang juga. Bapak boleh datang, ya. Situ fokusnya ke inilah paling mentarbiyah muslimah lah gitu, ya. Inilah. Fokusnya ke tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus. Kita pembahasan raqaiq gitu kan. Itu kajian ya. Jadi kajian 2. Juga ada ngajar bahasa Arab yang privat lah gitu ya sama ikhwan-ikhwan sini. Seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Ya, setiap hari Minggu sama Senin pada Isya gitu. Berarti untuk yang umum itu hari Jumat buat yang mau belajar fikih gitu Ustaz ya. Mau belajar fikih bisa datang ke Ibnu Katsir, Masjid Ibnu Katsir ya. Ya, itu ikhwan akhwat. Ya, oke. Untuk belajar fikih. Terus kalau untuk yang kajian Ummahat ya. Dan Bapak juga boleh datang boleh. Itu di hari Ahad. Satu bulan 2 pekan ya. 2 pekan sekali, tapi sekarang itu ada terus, tiap pekan ada. Tapi ustadznya gantian 2. Diampu sama Ustadz siapa satu lagi? Ustadz Muhammad Rafi. Ustadz Muhammad Rafi ini belum datang ke podcast kita, Ustadz ya? Iya. Belum ada. Insyaallah harus kita paksa nih. Dan setelah itu ada kursus bahasa Arab. Kursus bahasa Arab. Itu buat anak-anak, orang tua. Ya. Dewasa. Bahkan banyak ikut bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya, bapak-bapak yang ikut banyak. Udah keluarga, kerja PT, balik sore, waktu balik maghrib langsung ke sana. Insyaallah sampai jam 10. Itu calon-calon dai kali ya Ustaz ya. Masih belajar bahasa Arab juga. Itu betul. ada buka terus gitu atau itu yang ini sekarang buka ikhwan sama akhwat. Jadi akhwat ada juga. Ada juga. Yang ngajar gurunya akhwat juga, khusus akhwat. Itu setiap Sabtu sama Minggu sama Ahad gitu kan. Insyaallah nanti kami sama inilah tim ya pengajar sama kepala sekolah juga rencana membuka lagi nanti insyaallah. Karena penting bahasa Arab itu, ya penting ya. Berarti kami sangat berharap nih, kami nunggu info terbaru kalau ada dibuka lowongan, bukan lowongan siapa ya? Dibuka kelas baru gitu buat orang-orang dewasa nanti. Ya. Semoga nanti ada dibuka dan bisa kita informasikan ke masyarakat umum, ya. Baru paling kegiatan lain selebihnya belajar lah paling, ya. Fokus belajar juga. Jadi jangan sangka pula kita pengajar ini sibuk ngajar, belajar tidak. Bahkan tidak, belajarnya lebih banyak daripada ngajarnya. Ya. Ngajar paling 1 jam. Belajarnya bisa berjam-jam, berhari-hari menyiapkannya. Iya. Jadi jangan sangka kita tidak persiapan. Persiapannya justru lebih lama dari ngajarnya. Lebih lama, ya. Bahkan ustaz para ulama seperti itu. Ustaz Abdullah Zain pernah mengatakan ngisi kajian 1 jam 2 jam. Tapi persiapannya itu berhari-hari. Ya nggak sembarangan ilmu ini nggak boleh gitu kan. Ada amanah ilmiah. Betul. Kalau kita salah ilmu ini ya rusaknya bukan kita saja, tapi orang lain juga bisa rusak gitu. Ya. Beda kalau mungkin nggak dakwah, beramal sendiri, rusak sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah cerita tadi itu kan ada orang-orang tua yang belajar bahasa Arab tadi Ustaz ceritakan, dan Ustaz sendiri juga backgroundnya umum hingga akhirnya belajar agama di kampus ternama di Indonesia juga gitu. Nah mungkin itu kan Ustaz udah dapat hidayah motivasi buat belajar bahasa Arab, dan tentunya kami yang umum nih butuh juga motivasi nih Ustaz. Motivasi buat belajar agama, walaupun background kami tadi umum gitu, pekerja PT atau sebagian dari kami kerja di kantor-kantor dinas atau apa, itu butuh juga gitu motivasi buat belajar ilmu agama. Nah, mungkin bisa di-share ke kami semua gitu agar kami bisa termotivasi untuk belajar agama seperti yang Ustadz jalankan gitu. Ini motivasinya secara umum dulu ya. Karena nanti orang yang belajar ilmu agama ya menempuh
pendidikan untuk menuntut ilmu syar'i, banyak ini modelnya ya. Ada yang mungkin belajar di pondok, ada yang ini yang umum gitu kan, belajar agama juga kan. Jadi kalau nasihat dulu, nasihat ya dan motivasi ya. Nasihat pertama kali bagi orang-orang ya yang ingin mempelajari ilmu agama ya, yang ingin beribadah lah, karena mempelajari ilmu agama itu suatu ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal ya. Pertama kali itu yang pertama harus ditata niatnya ya, diperbaiki niatnya, tujuan dia belajar itu untuk apa ya. Jadi harus ikhlas. Jadi niat itu dia belajar, ketika belajar ilmu agama atau dia belajar yang formal, misalnya ke perguruan tinggi ya atau di pondok, itu jangan sampai salah niat. Ya dia niatkan belajarnya itu memang dia untuk lillah, untuk Allah gitu. Dan juga dia tujuan belajar di situ untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga habis itu orang lain gitu. Jangan sampai dia menuntut ilmu ya di perguruan tinggi, tujuan intinya atau maksud dan intinya adalah hanya untuk duniawi, mendapatkan duniawi ya, untuk mendapatkan gelar, mendapatkan pengakuan ya, biar tenar ya, jadi banyak ininya, dapatlah dunianya gitu. Nggak boleh ya, keliru. Karena orang yang seperti ini yang salah niatnya ya, maka pasti susah mendapatkan ilmu ya, nggak akan dapatkan ilmu, ataupun kalau dapat ilmu nggak barokah ya. Karena perlu diperhatikan, hati-hati gitu kan. Karena Nabi pernah mewanti-wanti ya, orang yang salah ketika nuntut ilmu syar'i yang seharusnya diniatkan untuk Allah, tapi dia niatkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi ya. Maka Nabi pernah mengatakan hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu ya illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya ya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ini Masya Allah, ini penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu syar'i ya, dimanapun, di pondok, di perguruan tinggi ya, atau dia hadir di majelis ilmu, tata niatnya dulu. Jangan sampai yang awalnya niat ibadah malah jadi bermaksiat ya. Karena Nabi pernah katakan apa tadi ya, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu syar'i, yang ingin belajar ilmu syar'i ya, yang seharusnya belajar ilmu syar'i tersebut ya, yang harusnya itu diniatkan untuk mengharap wajah Allah, yang seharusnya seperti itu yang syariat inginkan. Akan tetapi ya, la yata'allamuhu ya, dia tidaklah belajar, ingin mempelajari ilmu syar'i tadi kecuali untuk satu tujuan, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya ya, kecuali tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi tujuannya bukan untuk Allah. Untuk ilmu agama itu wasilah untuk mendapatkan keuntungan duniawi ya, ketenaran bisa juga ya. Maka apa kata Allah ukubahnya, ancamannya ya, atau akibatnya nanti di akhirat ya, lam yajid ya arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan arfa itu, para orang mengatakan rih, lam yajid rihal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga ya pada hari kiamat. Mencium saja tidak bisa didapatkan, apalagi masuk, menciumnya tidak bisa ya. Kita bisa aja kalau di dunia ini ya, ada orang masak di restoran ya, kita nggak bisa masuk tapi masih bisa cium. Nah ini enggak, orang yang salah niatnya ketika menuntut ilmu syar'i ya, menciumnya nggak dapat, berarti apa? Jauh kali. Berarti apa? Kalau nggak masuk surga masuk neraka, itu aja. Makanya jangan sampai salah niat dulu ya. Insya Allah orang niat yang benar, insya Allah dipermudah oleh Allah untuk memahami ilmu syar'i ya. Memang kita tidak mungkiri menata niat itu sulit memang ya, untuk ikhlas itu sulit karena setan ya nggak pernah ridho kita di jalan yang benar gitu, niat yang benar gitu kan. Makanya para ulama mengatakan ma'alat syai'an asyadda min niyati li'annaha tataqallabu ilayya. Kata para ulama salaf mengatakan ya, aku tidak pernah ya, atau ma'alat syai'an ya, aku tidak pernah mengobati ya sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit ya, yang untuk aku tata yang lebih sulit daripada menata, memperbaiki, mengobati niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu ilayya, karena niat itu berputar-putar. Kadang awalnya duduk ikhlas, 2 menit kemudian bisa berubah lagi
ya kan? Nah gitu, harus ditata terus. Jadi itu. Baru nasihat yang selanjutnya, dan ini sebagai motivasi juga, ya. Orang-orang yang ingin belajar ilmu syar'i, maka apa? Dia harus bersungguh-sungguh, ya. Dia harus memiliki tekad yang kuat, gitu. Memiliki tekad yang kuat, ya. Karena, ya. Orang yang ingin mempelajari, ya, ilmu syar'i itu, ya, harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat, ya. Bagaimana bisa menimbulkan atau menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Maka yang pertama kali para ulama mengatakan, ya, agar kita menjadi semangat lagi, menjadi lebih termotivasi lagi untuk menuntut ilmu, ya, untuk mengobati, ya, semangat kita yang melemah. Maka para ulama mengatakan di antaranya itu, ya, ini bagus, Anda buka dari syairnya atau nazmnya Syekh Amir Bahjat, ya, hafizahullah. Beliau masih hidup sekarang, ngajar di Arab Saudi. Beliau udah keturunan Indonesia. Betul, Masya Allah, keturunan Indonesia juga beliau. Masya Allah, ya. Banyak sekarang ada juga sebagai syekh saya yang di Saudi itu keturunan Indonesia. Dilihat dan turun-turun kakek neneknya atau diantaranya itu orang Indonesia. Diantaranya Syekh Amir Bahjat itu. Jadi di dalam satu syair mengatakan ada 5 cara untuk mengobati semangat yang lemah, ya, atau 5 cara untuk mengobati ketika kita futur, ya. Maka beliau mengatakan yang pertama caranya adalah, ya, 6. Dzikru, ya, fadli ta'allum wal ilm. Ya. Pertama itu adalah apa? Kita selalu istihdar, selalu mengingat, ya, tentang keutamaan ilmu. Jadi kita harus selalu mengingat keutamaan ilmu yang sangat banyak. Karena menuntut ilmu syar'i ini utamaannya sangat banyak, ya. Bahkan bahkan Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya yang membahas tentang adab, Tadhkirus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau ulama Syafi'i, Ustaz, ya? Betul, Asy-Syafi'i, Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya tadi, ya, ketika beliau menyebutkan pembahasan keutamaan ilmu, beliau mengatakan innal istighalah, ya, bil ilm lillahi, ya, afdalu min nawafilil ibadat, ya, al-badaniyah. Ya, bahwasannya menyibukkan diri, ya, dengan ilmu, ya, menyibukkan diri untuk menuntut ilmu syar'i yang tujuannya untuk Allah, afdalu min nawafilil ibadat al-badaniyah. Ya. Lebih utama, lebih afdal daripada, ya, amalan-amalan sunnah, ya, yang berkaitan dengan badaniyah, ya. Seperti apa? Salat, ya, salat sunnah, ya, salat sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah, baca Al-Qur'an lebih afdal. Ya, karena menuntut ilmu tadi. Kenapa bisa seperti itu dia berkesimpulan? Beliau sebenarnya menyebutkan lagi alasannya. Tapi kalau kita lihat ternyata begitu banyak keutamaan ilmu agama, ya. Di antaranya kalau kita lihat dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah Ibnu Qayyim, ya, beliau di situ mengumpulkan apa? Mengumpulkan keutamaan ilmu. Bukan satu. Bahkan wajahnya itu dari sisi berapa? Ada 100 lebih. Bisa buka itu. Kitab Miftahu Daris Sa'adah Ibnu Qayyim, beliau mengumpulkan saking banyaknya. Saking banyaknya. Akan tetapi para ulama mengatakan keutamaan banyak itu bisa didapatkan dengan satu syarat, ya. Apa? Kata ulama katakan, ya, talabul ilmi, ya, la ya'dilu syai' liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu syar'i itu, ya, tidak ada yang bisa menandingi satu apapun. Tidak ada yang bisa menandinginya dari segi keutamaan. Ya, pahala enggak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada. Amalan ibadah satu pun tidak ada. Tapi satu catatan, liman sahhat niyatuhu. Tapi hal tersebut didapatkan bagi orang-orang yang benar nih niatnya tadi. Ya. Jadi itu. Jadi ketika kita futur, lagi malas untuk hadir di majelis ilmu, atau anak-anak yang lagi belajar di pondok atau di perguruan tinggi,
ya, lagi malas datang malas, maka yang pertama kali dia lakukan apa? Istihdar. Ya, dia menghadirkan, mengingat lagi tentang keutamaan menuntut ilmu yang akan dia dapatkan kalau dia terus menuntut ilmu. Itu yakin, Anda yakin 100% akan menyebabkan kita jadi semangat. Itu bukan hanya untuk menuntut ilmu, seluruh amal ibadah apapun. Kata kita lagi malas untuk ibadah sholat lagi malas, sholat berjamaah lagi malas, ya, atau lagi bersedekah lagi malas misalnya, ya, apapun lagi kita lagi malas, lagi futur, ingat apa? Keutamaan tadi, istihdar keutamaan apa? Tentang sholat. Malas sholat ke masjid ini, kita datang hadirkan bahwasannya pergi ke masjid itu keutamaan sangat banyak. Dihapuskan dosa kita setiap langkah, diangkat derajat kita setiap langkah kita, ya, dilipat gandakan pahala kita di masjid 27 daripada sholat sendiri di rumah. Nah, seperti itu semua ibadah sebenarnya. Jadi seperti itu yang pertama kali. Nah, kata Syekh baru Amir Bahjat, yang kedua untuk mengatasi semangat yang lemah tadi, yang semangat mulai melemah, mulai mengendor, yang awal semangat mengendor, ini sih manusiawi. Manusiawi. Manusia itu kadang semangat, kadang kurang semangat, futur, ya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata', ya. Setiap anak ibnu Adam itu pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak ada yang maksum pernah melakukan kesalahan. Kesalahan aja pernah, apalagi namanya futur. Jadi pernah, itu udah terjadilah, bisa kita amati. Nah, untuk mengobatinya, cara yang kedua adalah kata penulis, ya, kata Syekh Muhammad, qiraatun fi siyari a'immah. Ya, hendaklah dia ketika menuntut ilmu tadi, ketika dia futur, ya, ketika lagi lemah semangatnya, dia sering membaca, ya, membaca kisah-kisah para ulama dahulu. Kisah kita para ulama dahulu ketika menuntut ilmu, bagaimana semangat mereka, bagaimana mereka menggunakan waktunya sebaik mungkin, bagaimana mereka sangat pelit tentang waktu, ya, mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka sia-sia, ingin semua digunakan untuk menuntut ilmu dan mengajar atau menulis, ya, dan bagaimana semangat mereka ketika ketika membaca, mempelajari satu kitab, ya. Masya Allah, bahkan diriwayatkan juga para ulama itu ada yang mengulangi Sahih Bukhari itu ratusan kali. Sahih Muslim yang tebal, melihat tebal Sahih Bukhari itu diulangi bukan sekali kali, ratusan kali. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana ulama itu semangatnya dalam menuntut ilmu. Bisa dibuka dalam kitab Al-Musawwiq ilal Qira'ah wa Talabil Ilmi, dengan Syekh Ali, ya, Ali Imran misalnya itu udah terjemahkan kitab namanya Gila Baca ala Ulama. Di situ disebutkan para ulama itu gila kali bacanya. Lagi jalan, lagi makan, lagi safar, Masya Allah. Semuanya dengan buku atau kitab yang lain. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Gudda juga punya kitab tentang pentingnya para ulama itu sangat menghargai ilmu. Ya, qimatuz zaman indal ulama. Judul kitabnya. Betapa mulia betapa berharganya waktu bagi para ulama. Para ulama sangat pelit dalam masalah waktu itu. Ingin digunakan ini untuk bermanfaat lah, gitu. Dan itu ada kata Syekh Amir Bahjat tadi, ada 5 Ustaz ya. Oh, 5. Nah, ada 5. Itu yang pertama tadi menghadirkan keutamaan. Keutamaan. Nah, yang kedua tadi juga membaca kisah para ulama biar untuk menjadi semangat kembali. Untuk yang ketiga, yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga suhbatut tullab ahlil himam, ya. Ketika kita nanti ingin semangat lagi belajar ilmu syar'i, kita harus berteman dengan orang-orang yang semangat belajar juga. Itu mencari teman yang bagus, menularkan. Itu terjadi dimanapun. Banyak orang yang kurang semangat menuntut ilmu, ya, bergaul dengan orang yang semangat, ketularan, terwarnai, ya. Nah, anak berharap juga bisa ketularan sama antum, insyaallah. Dan yang keempat apa, Ustaz? Yang keempat, ya, kalau di sini disebutkan, beliau mengatakan naqlatul malul min sayfin ila akhar fi ma nafa'ahu qad hasala likai ta'udu nafsuhu mustaqah, ya, yaitu refreshing dengan hal yang bermanfaat agar jiwa kembali bersemangat. Jadi butuh kita kadang kayak anak tadi. Kalau kita lagi masanya lagi
suntuk gitu kan, perlu refreshing. Tapi dengan catatan refreshing yang bermanfaat. Ya, fungsinya apa kata saya berbahajat agar jiwa kembali semangat, bisa jalan-jalan, naik gunung kah, ke pantai, kemana. Yang penting tempat yang tidak ada maksiatnya, bukan tempat maksiat gitu. Baru yang selanjutnya, ya, beliau mengatakan caranya ada yang ke berapa? Kelima ya. Kelima. Ada mutahmil fauqa taqah, ya. Kita tidak membebani diri kita di luar kemampuan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ketika menuntut ilmu syar'i itu, ya, awalnya terlalu berlebihan, terlalu gulu, ya. Maksudnya terlalu berlebihan. Hari itu lagi semangat belajar dari pagi sampai malam, tidurnya nggak ada, ya kan? Semangat, kurang diberi hak tubuhnya gitu. Nah itu para ulama mengatakan suatu saat tengok, nanti akan dia cepat futur. Beda orang dengan yang dia istiqomah gitu, sikit tapi istiqomah. Tiap hari ada belajar, tapi nggak itu. Jadi sedikit tapi istiqomah. Dan ini amalan paling dicintai oleh Allah. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ya adwamuha, yang paling istiqomah, dilakukan secara terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, bukan sekali blep besoknya udah hilang. Ibaratnya nuntut ilmu tuh nggak perlu sprint, Ustaz ya. Ya, yang penting ya maraton jogging, tapi ya sampai finish gitu, sampai akhir hayat. Tapi tetap continue Ustaz ya. Nah, itu cara untuk ilmu tadi. Dia harus itulah 5 tadi. 5 cara mengatasi semangat yang melemah. 5 cara mengatasi semangat ketika futur dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi itu. Baru selanjutnya, ya, nasihat anak ketika sudah dapat ilmu diamalkan, ya. Jangan sampai ilmu tadi yang sebagai wawasan saja. Ya, karena hakikat ilmu itu untuk diamalkan gitu. Buah dari ilmu diamalkan gitu kan. Justru tidak bermanfaat kalau tak diamalkan. Betul, kalau tidak diamalkan jadi ilmu tidak bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan laisa ilmu bikasrati riwayah, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukannya sekedar untuk memperbanyak riwayat, hanya sekedar memperbanyak guru, hanya sekedar memperbanyak wawasan. Akan tetapi ilmu yang sebenarnya yang dikatakan ilmu adalah khasyatullah. Ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi diamalkan. Baru setelah itu bersabar gitu. Ketika untuk ilmu kita harus sabar gitu. Pasti ada ujian tadi, ada rintangan gitu. Terus dihadapi dan jangan bosan juga tadi. Jadi baru untuk orang-orang, ini juga nasihat bagi penuntut ilmu yang bukan di pondok ya. Yang di luar yang pekerja lah gitu, tidak belajar di universitas, tidak belajar di pondok, ya, yang hanya dia kerja tapi belajar juga, ya. Maka kita katakan harus tetap semangat juga. Karena untuk ilmu itu tidak terbatas hanya di pondok atau di perguruan tinggi, di UIN, di STD, tidak. Dimanapun bisa, ya, dimanapun bisa. Yang ini tadi semangatnya tadi harus selalu jaga gitu. Nah, Ustaz, itu untuk yang tadi backgroundnya umum ya, Ustaz ya. Nah, untuk yang mereka udah ada basic pondok nih, atau yang sekarang lagi mondok nih, nah itu ada motivasi lagi buat mereka ini. Untuk para anak-anak yang sudah masuk pondok gitu kan, dia sudah belajar di SMP di pondok 3 tahun, SMA mondok 3 tahun, ya, masuk ke perguruan tinggi misalnya ke STDI atau kemana lagi yang Islam gitu kan. Biasanya memang betul yang kami saksikan, yang anda saksikan itu teman-teman yang dulu sudah mondok 6 tahun di pondok masuk ke perguruan tinggi Islam, mereka ini malah kurang semangatnya, kurang semangat, malah merasa kayak bebas gitu, ya. Karena udah belajar dulu mungkin ya. Udah belajar. Ya, kedua, aturan nanti ketika di perguruan tinggi Islam tidak seketat seperti pondok. Kayak kami di STDI itu. Ini aku mulai STDI juga, biar tahu. Maksudnya STDI itu bukan pondok. Ya. Bukan pondok 100% gitu. Ya. Tapi dia perguruan tinggi, ngikuti perguruan tinggi, tapi ada aturan juga. Walaupun aturan tidak seketat pondok, boleh pakai HP, ya.
Nah, yang terjadinya adalah anak-anak dari pondok itu ketika masuk STDI banyak teman-teman anak itu yang lain yang siswa-siswa yang lain, mahasiswa lain yang dari umum masuk ke STDI itu semangat ya, tidur cuma sedikit, makan bersama buku, makan buku tengok ya, tidur nanti buku di atas kepalanya. Itu rata-rata banyak anak umum yang dari umum lah, bukan dari pondok, masuk STDI semangat. Nah, anak pondok ini malah kesebalikannya. Orang baca buku dia main HP, main game gitu kan. Nah, makanya ini bagi mereka ya, orang-orang yang sudah belajar lama gitu di pondok 3 tahun ya, atau di pondok 3 tahun atau 6 tahun masuk ke perguruan tinggi ya, maka ini jangan malah jangan seperti itu. Jangan menganggap bahwasannya belajar itu cuma sampai SMA saja. Selebihnya tuh udah nggak harus belajar, tinggal ngambil gelar aja. Ini keliru. Ya. Nah, ini tadi dia kurang membaca kisah para ulama. Ini kan terus futur kan? Maka kita katakan lihat lagi bagaimana para sahabat dahulu, para sahabat dahulu, para ulama dahulu menuntut ilmu. Menuntut ilmu tuh para ulama bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun enggak. Ya bitulil zaman, sebagaimana kata Imam Syafi'i di antara nasihatnya, ya. Tidak akan mendapatkan ilmu engkau kecuali dengan 6. Di antaranya apa? Bitulil zaman, waktu yang panjang, butuh waktu yang panjang. Bahkan dikatakan menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi. Mahdi dari buaya, dari kecil sampai kuat yang lahat, sampai mati, ya. Karena menuntut ilmu ini jangan sampai kita pakai kaidah qanaah. Qanaah menuntut ilmu, di menuntut ilmu ini bukan tempatnya salah. Mencukupkan diri. Aku qanaah menuntut ilmu salah. Nah, qanaah ini dibawakan ke masalah dunia. Masalah akhirat jangan qanaah, ya. Harus haus, rakus, tamak gitu. Tamak, ya seperti itu, ya. Tamak dalam menuntut ilmu gitu. Bahkan bagian ulama mengatakan, ini juga sebagai renungan anak pondok, ya. Para ulama mengatakan ya, maknanya seperti ini enggak salah tuh. Ya, al-ilmu in a'taitahu kullah yu'tika ba'd, ya. Wa in a'taita ba'dahu la yu'tika syai'. Jadi ilmu itu, ya, sampai katakan gitu lah maknanya ya, walaupun mungkin tadi kurang tapi yang pahami seperti itu. Ilmu itu kalau kita berikan seluruh jiwa kita, waktu kita habiskan untuk menuntut ilmu, ya. Hasilnya apa? Yu'tika ba'dahu. Ilmu itu akan memberikanmu apa? Cuman separuh. Kita berikan seluruh waktu kita, usaha kita, harta kita untuk ilmu yang datang berapa? 50% lah kita katakan, separuhnya. Baru kata para ulama katakan lagi, jika ilmu itu kita berikan hanya separuh dari usaha kita, separuh dari waktu kita. Jadi hanya sampingan, ya, enggak maksimal dari umur kita itu separuh lah. Maka para ulama kan la yu'tika syai'. Maka ilmu enggak akan memberikan apapun kepadamu. Nah, jadi sampai segitunya. Ilmu itu harus butuh waktu yang panjang. Harus tamak, jangan qanaah, ya. Walaupun kita tidak mungkiri banyak juga ustaz-ustaz yang Masya Allah, ya. Yang pertama dia dari umum, tapi jadi ustaz yang ilmunya Masya Allah diakui. Ya, ada juga ustaz yang dia dari pondok, tetap semangat terus sampai kuliah, sampai ngambil S3 pun tetap semangat, ada. Ya, maka itu anak-anak yang udah belajar di pondok bertahun-tahun masuk ke perguruan tinggi, ya, jangan malah jadi semangatnya lemah gitu, misalnya futur gitu ya. Harus lebih sering tadi. Ya, dia tadi yang kayak kita sebutkan tadi, ucapan Syekh Amir Mahjad, ya, membaca keutamaan ilmu lagi, membaca tentang perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, berteman dengan teman-teman yang baik, yang memiliki semangat, ya. Baru nasihat kami juga untuk orang-orang yang sudah masuk ke ini, terjun ke ilmu ini, masuk ke belajar lah ilmu syar'i, baik dia dari nol, bukan dari basic pondok masuk ke belajar lagi, atau dari pondok belajar lagi perguruan tinggi, ya. Di antara nasihat anak itu tadi harus bisa bijak menggunakan HP, ya. Baru yang kedua, jangan
coba-coba mendekati yang namanya perempuan. Nah, iya, maksudnya apa? Jangan sampai dapat HP cecetin dengan perempuan, ya. Karena itu pasti itu sudah banyak ujikan bahwasannya akan membuat dia futur, ya. Karena masya Allah fitnah wanita itu sangat besar gitu ya. Dahsyat sekali. Saya mengatakan matarok tuba di fitnah dan ador ala rijal Indonesia. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah matiku nanti, ya, yang lebih besar bagi kaum pria daripada fitnahnya wanita, sangat besar, ya. Jangan itu tutup celah. Intinya celah-celah itu harus ditutup, ya, rapat-rapat gitu. Baru bagi orang-orang yang lagi belajar ilmu syar'i, ana katakan ini sebagai pengalaman pribadi. Kalau dia belum butuh yang namanya nikah, belum sampai harus hukum yang wajib. Enggak, maksudnya gini, dia enggak harus sekali. Dia masih bisa menahan dirinya. Kalau tidak nikah pun tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dalam artian hukum nikah masih sunnah baginya. Ya. Maka nasihatkan, ya, dalam ini contohnya sebagai Ustaz Nasrullah itu lebih baik masa nikah. Tahan dulu. Karena mungkin nikah hukumnya sunnah bagi dia, masih sunnah nih, belum wajib. Ya. Dan menuntut ilmu ini bisa sunnah bisa wajib ain, ini lebih diutamakan karena keutamaannya lebih besar. Ya? Kenapa? Nanti bisa membuat dia tadi mungkin sulit lah. Kalau nikah itu nanti sulit. Bagaimana? Waktu pasti terbagi. Yang seharusnya kita bisa belajar dari pagi sampai malam, tidur sedikit, ini harus terbagi keluarga, begini, mencari ini, pastilah. Tapi kalau orang yang sudah butuh wajib hukumnya, kalau nggak dinikah dosa, ya, buat terjerumus kemaksiatan, maka nggak masalah. Malah bisa jadi hal tersebut kebaikan baginya. Ya, karena tidak sedikit gini, orang yang dulu semangat sudah nikah turun. Terutama ada juga tidak sedikit orang yang dulunya turun di bawah, setelah nikah naik. Makanya kita lebih paham diri kita sendiri, ya. Kita lebih memahami diri kita. Tadi seperti itu yang ada untuk tadi nasihat anak untuk mereka. Gini juga kayak Ustadz tadi ya, Ustadz Andika belajar di luar dan kembali ke Karimun tadi ya, mendakwahkan agama. Dan kayak sebelumnya ada Ustadz Sobirin belajar di Jawa terus balik ke Karimun. Dan tentunya mungkin Ustadz kan kenal tuh Ustadz-Ustadz yang lain yang belajar keluar, orang-orang asli Karimun pasti banyak saja. Nah itu yang udah keluar itu gimana Ustadz biar bisa kontribusi di sini, karena kita kan pasti butuh sekali mereka-mereka ini gitu, motivasi buat ya nasihat lah biar mungkin bantu membangun di sini gitu, gimana Ustadz? Oh nah, jadi itu Pak Malai, kadang memang betul itulah fitnah juga, kadang kita nggak tahu juga, kadang ini banyak tadi orang-orang yang dia dulunya ini tinggal di kampungnya lah, tapi ketika sudah selesai belajar, yang niat awalnya mungkin ke kampungnya, balik ke kampung halamannya untuk dakwah, memajukan dakwah di kampungnya, dan kampung yang butuh dakwah malah nggak balik, ya, kerja di atau dakwah di tempat di luar gitu, ya. Yaitu kita katakan kalau dia tidak ada masalah di situlah, maksudnya mungkin tidak ada hal yang ingin dituntut dia untuk dakwah di luar, maka saran para ulama balik ke kampung halamannya, apalagi kampung halaman sangat butuh gitu kan. Lebih utama itu tadi Sir. Betul, lebih utama dia kembali ke kampung halamannya, ya, daripada dia dakwah di tempat luar. Ya, walaupun kita nggak tahu niatnya, mungkin dia ada memang ada keperluan lah, ada hajat dan darurat gitu kan. Tapi tidak sedikit juga yang awalnya ini tadi niatnya mau balik, dia belajar keluar kampung, meninggalkan kampung halamannya bertahun-tahun, niat ini majukan kampungnya, dakwah di kampungnya. Tapi tengah pertengahan jalan tadi niat ini sulit dijaga. Gara-gara ada tawaran di sini dilihat di sini, kehidupan di sini, dakwah di sini lebih maju. Fasilitas yang disiapkan untuk pendai di sini lebih mewah, berpindah dia. Ya. Jadi nasihat anak bagi nanti apabila ada teman-teman, adik-adik kita yang ada di Tanjung Balai Karimun yang sekarang sedang belajar di luar, baik di luar Karimun, di Jawa atau di pulau manapun, atau sampai di luar negeri, di Saudi atau di Mesir,
maka nasihat anak ini balik kembali ke kampung halaman gitu. Ya. Karena lebih bermanfaat gitu. Ya. Karena umat lebih membutuhkan. Ya. Jangan sampai tadi niat tadi harus jaga terus. Ya. Jangan mentang-mentang di sini masih mungkin pedih ya masih dai di sini berdakwah, masih berdarah-darah kayak gitu ini. Nah tadi itu niatnya berarti harus dilihat tata terus. Dari semenjak menuntut ilmu niatnya ditata, udah keluar pun, udah tamat ditata lagi. Ya terus dari awal sampai tengah sampai akhir kita ditata. Begitu sulitnya menjaga niat tadi, Ustaz. Nah, karena Insya Allah Karim masih butuh dakwah kita, masih butuh dakwah yang benar ini kan. Seperti itu. Nah, jazakallah khairan atas motivasi antum, cerita-cerita antum yang sangat berfaedah bagi kami semua. Dan juga ini kami berharap Ustadz bisa terus memberikan faedah kepada kami semua yang ada di sini dan motivasi kami untuk terus belajar lagi gitu Ustadz. Dan semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dalam lindungan Allah senantiasa gitu, dan juga dilimpahkan taufik bagi Ustadz juga. Dan mungkin kami rasa cukup sampai di sini Ustadz ya. Nah, insya Allah nanti ada selanjutnya kita belajar lagi. Saya jazakallah khairan Ustadz. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.